Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazatul Zahro dengan NIM 310511034. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis Customer Enhancement Dashboard sebagai jawaban dari midterm Big Data semester genap. Dimulai dari nomor 1, kita diminta untuk mengidentifikasi kondisi bisnis secara umum berdasarkan Customer Overview, RFM Analysis, dan Service Usage. Setelah melakukan analisis singkat, saya menemukan beberapa permasalahan utama dari bisnis ini. Yang pertama, bisnis ini memiliki 796 pelanggan dan churn rate sebesar 20,4%, yang mana angka ini bisa dibilang cukup besar jika kita benchmark dengan average churn rate dari global bank industry yang hanya berkisar 15-20%. Dan jika ini diabaikan, maka diperkirakan bank bisa mengalami kerugian sebesar 258.000 spend dari customer yang churn. Dan berikutnya, dari RFM Analysis ditemukan masalah engagement yang cukup dalam karena bank memiliki rata-rata retensi pelanggan 178 hari, yang artinya rata-rata pelanggan sudah tidak bertransaksi hampir 6 bulan lamanya sejak transaksi terakhir, dan dengan rata-rata frekuensi hanya 5 kali transaksi dalam satu periode. Selanjutnya, masalah yang ketiga yang tidak kalah serius adanya tingginya tingkat unresolved case, yakni dari total 1002 kasus interaksi, 479 diantaranya tidak terselesaikan, dengan churn rate pada unresolved case mencapai 26,05%. Jadi secara umum bank ini menghadapi 3 masalah utama sekaligus. Yang pertama, kesulitan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, rendahnya keterlibatan pelanggan. Dan yang terakhir, tingginya kasus problem customer service yang tidak terselesaikan. Masuk ke nomor kedua, kita diminta untuk mengidentifikasikan pola dari data segmentasi, demografi, dan churn rate. Di sini terdapat 4 pola yang bisa kita temukan. Yang pertama, dari sisi income level, low income level memiliki churn rate tertinggi sebesar 22,15%, sedangkan high income memiliki churn rate terendah di 19,2%. Dan hipotesisnya adalah data ini menunjukkan hubungan negatif antara income dan churn. Jadi semakin rendah income maka semakin tinggi churn rate-nya. Kedua, dari variabel gender, pelanggan laki-laki churn lebih tinggi di 23,15% dibanding perempuan yang hanya 19,69%. Yang ketiga, dari marital status dan spending, pelanggan dengan high income di usia 40-54 adalah spender tertinggi di kategori merit. Namun, menariknya, pelanggan divorce justru dengan pendapatan medium income justru outspend pelanggan high income di semua kelompok usia. Yang terakhir, dari RFM segmentation, top customer didominasi oleh profil divorce sebanyak 34% dan medium income sebesar 41%. Top customer ini juga memiliki churn rate paling rendah tapi tidak berbanding lurus dengan above average yang justru memiliki churn rate tertinggi, bahkan lebih tinggi dari bottom customer. Dari sini kita bisa melihat hubungan antar variabel yang cukup menarik, dan kita akan menjelaskan hubungan antar variabel tersebut pada slide selanjutnya. Nah, di slide ini melanjutkan soal nomor sebelumnya. Slide ini akan menjelaskan hubungan antar variabel dan kenapa perbedaan churn rate bisa terjadi di variabel yang berbeda. Untuk low income, penyebab utama dari churn rate yang tinggi bisa dikarenakan pelanggan dengan segmentasi low income ini memiliki sensitivitas terhadap harga dan biaya layanan yang cukup tinggi, sehingga mereka mudah terpikat oleh tawaran kompetitor yang lebih murah. Untuk gender, laki-laki cenderung lebih rasional dan komparatif dalam pengambilan keputusan, sehingga attachment mereka terhadap layanan yang sedang digunakan itu lebih rendah dari perempuan. Berikutnya, untuk kategori merit memiliki churn rate tertinggi di 22,99% dibanding churn rate terendah, yaitu kategori divorce sebesar 18,50%. Kenapa ini bisa terjadi? Hipotesisnya adalah customer dengan status merit memiliki kebutuhan finansial rumah tangga yang lebih kompleks dibanding customer dengan status divorce, sehingga mereka akan lebih sering melakukan perbandingan antar layanan dan rentan memilih service dan kompetitor lain di momen-momen transisi hidup seperti ketika ingin membeli rumah, untuk mendidikan anak, dan lain-lain. Selanjutnya, yang menarik dari slide ini adalah adanya paradoks di RFM segmentation, yaitu
segmentasi above average customer justru memiliki churn rate lebih tinggi dibanding bottom customer, yaitu 22,8% berbanding 18,52%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena above average customer merupakan pelanggan yang cukup bernilai sehingga aktif diincar oleh kompetitor. Namun above average customer ini belum memiliki perlakuan yang sama dengan top customer, jadi belum di reward secara cukup oleh bank yang mereka gunakan. Dan ini merupakan salah satu missed opportunity yang sebisa mungkin harus ditangani oleh bank. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita diminta untuk mengevaluasi efektivitas layanan pelanggan. Sebelum itu kita akan lihat dahulu fakta yang didapat dari dashboard. Yang pertama, dari resolution status terdapat 523 kasus resolve dan 479 unresolved. Dan yang mengkhawatirkan adalah churn rate pada unresolved cases mencapai 26,05%, yakni lebih tinggi dari resolved case di 25,72%. Dari data ini didapat hipotesis bahwa kasus yang tidak terselesaikan berkontribusi langsung pada tingkat churn. Berikutnya, dari service usage by resolution status, ketiga channel sebenarnya memiliki unresolved rate yang hampir sama tingginya, di kisaran 47 sampai 48%. Dan ini bukan masalah. Jadi dari data ini kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan masalah channel secara spesifik, melainkan masalah sistemik pada keseluruhan customer service bank. Selanjutnya dari data interaction type, mobile app menerima komplain terbanyak di atas. Selanjutnya dari data interaction type, mobile app menerima komplain terbanyak di atas 60 kasus, online banking menerima feedback terbanyak, dan website menerima inquiry terbanyak. Selanjutnya, komplain memiliki churn rate tertinggi di 20%. Selanjutnya, komplain memiliki churn rate tertinggi di 22%, feedback di 21%, dan inquiry paling rendah di 18%. Dan yang terakhir, dari data last login date, diketahui bahwa churn memuncak di Mei sampai Agustus dengan puncak sekitar 20%, dan paling rendah di November sekitar 13%. Dari fakta yang sudah kita kemukakan tadi, diketahui bahwa semua channel memiliki unresolved rate hampir 47-48%, yang mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini bisa jadi indikasi permasalahan customer service secara umum, bukan permasalahan tiap channel, tapi beda kasus dengan channel mobile app. Channel ini jumlah penggunanya tidak lebih besar dari online banking, tapi justru menerima komplain paling banyak dan churn rate paling tinggi, yaitu 23,10%. Ini menunjukkan bahwa secara general memang customer service masih buruk, tapi mobile app memiliki customer service, terutama complaint handling, yang paling bermasalah, dan efeknya bisa terasa langsung di churn rate yang tinggi. Dari pola data yang sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pola yang bisa membuktikan bahwa total unresolved case bisa mempengaruhi churn rate. Yang pertama, dari data resolution status, unresolved case memiliki total kasus 479, yang mana ini lebih kecil daripada resolved case yang sebanyak 523. Namun, dari segi churn rate-nya, unresolved case memiliki churn rate lebih tinggi dibanding resolved case, yaitu sebesar 26,05% dibanding 25,72%. Selanjutnya, dari data interaction type by churn rate, dari sini ditunjukkan bahwa tipe interaksi yang memiliki unresolved case lebih banyak akan memiliki churn rate lebih tinggi, yaitu komplain. Komplain memiliki jumlah unresolved case tertinggi dan churn rate tertinggi juga dibanding feedback dan inquiry. Selanjutnya, dari data service usage churn rate, mobile apps memiliki churn rate lebih tinggi dibanding online banking, padahal online banking memiliki lebih banyak user dibanding mobile app. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata dari data interaction type by service usage, mobile app memiliki data komplain yang lebih tinggi dibanding platform lainnya. Dan karena data komplain memiliki
total unresolved case banyak, maka tidak heran bahwa mobile apps memiliki tingkat churn rate yang lebih tinggi daripada online banking meskipun jumlah penggunanya lebih sedikit. Nah, pola-pola ini bisa menunjukkan bahwa semakin tinggi total unresolved case yang ada di suatu bisnis atau khususnya di bisnis ini, akan semakin tinggi pula churn rate yang dimiliki oleh bisnis ini. Berikut ini merupakan priority list improvement yang bisa dilakukan oleh bisnis untuk memperbaiki customer service-nya. Yang pertama, sangat disarankan untuk memperbaiki complaint handling system, terutama di mobile application, karena mobile application menerima komplain terbanyak dibanding online banking dan website. Ini dinilai urgent karena komplain sendiri memiliki churn rate tertinggi dibanding interaction type yang lain berdasarkan data interaction type by churn rate. Yang kedua, bisnis juga sangat disarankan untuk memperbaiki feedback follow-up mechanism, terutama di online banking, karena online banking sendiri menerima total feedback terbanyak dari platform-platform lainnya. Yang terakhir, bisnis bisa memprovide basic information di semua platform, terutama di platform website seperti pengadaan FAQ, karena website sendiri menerima paling banyak inquiry dibanding platform-platform lainnya. Selanjutnya, di soal nomor 4 kita diminta untuk memprediksi perilaku pelanggan selama 30 hari ke depan. Tapi sebelum prediksi, mari kita lihat polanya terlebih dahulu. Yang pertama, total transaksi sebesar 5.054 transaksi dengan total spending 1.267.000 dengan rata-rata spend 250 per transaksi. Dan dari data transaction by service usage, online banking memiliki transaksi tertinggi dengan medium churn, mobile banking memiliki transaksi medium namun churn tertinggi, dan website memiliki transaksi terendah dengan churn paling rendah. Dari frekuensi versus resensi, pelanggan churn terkonsentrasi di resensi 100 sampai 150 hari. Ini adalah titik kritis yang sangat penting untuk menjadi bahan prediksi nantinya. Dan dari monthly transaction trend, transaksi memuncak di April sampai Agustus di kisaran 450 sampai 460, lalu menurun ke 380 sampai 400 di September sampai Desember. Dan yang terakhir, dari sisi kategori produk, spending sebetulnya sangat merata di 5 produk tersebut, yaitu di electronics tertinggi di 269.000 hingga furniture terendah di 244.000. Berdasarkan pola tadi, ada 2 prediksi utama untuk periode 30 hari ke depan. Yang pertama, churn rate akan meningkat di bulan Juli sampai Agustus, yang bisa disebut sebagai high season churn. Jadi di periode ini transaksi sedang berada di puncaknya, antara 450 sampai 460 transaksi per bulan. Tingginya transaksi berarti tinggi juga service usage-nya, yang tercermin dari data last login date yang menunjukkan login frekuensi meningkat di periode yang sama. Namun ada masalah tersembunyi dari angka-angka positif ini. Data interaction date by resolution status menunjukkan bahwa unresolved case mulai melonjak sejak Maret, dan dengan lag effect 3-4 bulan, akumulasi frustasi pelanggan akan jatuh tepat di Juli sampai Agustus. Artinya mekanisme akan berjalan seperti ini. Semakin tinggi transaksi, semakin tinggi penggunaan layanan, semakin banyak masalah yang muncul tapi kapasitas penyelesaian keluhan tidak ikut naik kualitas. Hasilnya, unresolved case akan menumpuk dan churn akan memuncak sampai 25% hingga musim transaksi tertinggi. Dan ini merupakan paradoks yang saya bilang sebagai high season churn, yaitu periode terbaik dari sisi transaksi, tapi justru periode terburuk dari sisi retensi pelanggan. Prediksi yang kedua, yaitu volume transaksi diprediksi akan turun di September sampai Desember jika tidak ada intervensi. Pola monthly trend secara konsisten menunjukkan penurunan 15-20% dari puncak, dan ditambah pelanggan yang terakhir aktif di Juli sampai Agustus akan masuk zona kritis di 100-150 hari tepat di Oktober sampai November. Jadi tanpa re-engagement yang aktif, sebagian dari mereka tidak akan kembali bertransaksi. Dan dampak finansialnya, bank berpotensi kehilangan sekitar 70 transaksi per bulan
dan jika dikali rata-rata 250 sekitar 17.500 revenue akan hilang di setiap bulannya di kuartal 4. Dan selanjutnya ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 5, yaitu cara menurunkan churn rate berdasarkan customer segmentation, demographic, dan churn rate per segment dan kategori. Di slide yang pertama ditunjukkan bahwa pelanggan merit dengan high income di usia 40-54 tahun adalah spender tertinggi. Namun paradoksnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kategori merit juga memiliki churn rate tertinggi di 22,99%, yang alasannya sudah disebutkan di sebelumnya. Dan hal ini menyebabkan bank jadi memiliki high risk revenue loss. Jadi bank bisa fokus pada program retensi yang dirancang khusus untuk profil segmen ini. Selanjutnya di slide kedua, medium income mendominasi top customer segment sebesar 41%, yang artinya mereka adalah pelanggan yang paling loyal dan bernilai tinggi. Namun churn rate-nya masih cukup tinggi di sekitar 19,94%. Ini tidak bisa diabaikan. Namun churn rate-nya masih tinggi di angka 19,94%. Dan selanjutnya divorce dan medium income justru outspend pelanggan high income di hampir semua kelompok kategori usia dan status pernikahan. Yang berarti ini medium income bukan berarti low. Di slide ini ditunjukkan bahwa medium income mendominasi top customer segment sebesar 41%, yang mana artinya mereka bisa digolongkan sebagai golongan customer yang cukup loyal dan bervalue tinggi. Namun catatannya, di income level ini churn rate-nya masih cukup tinggi di 19,94%. Ini juga didukung dengan adanya data medium income dengan status divorce yang mengoutspend pelanggan dengan high income di hampir semua kategori usia dan status pernikahan. Jadi implikasinya terhadap bisnis masih memiliki resiko revenue loss yang cukup besar sama dengan kasus merit sebelumnya jika tidak ada program retensi yang tepat sasaran untuk segmen ini dan segmen merit. Kita akan masuk ke strategi peningkatan customer engagement. Dari data yang kita miliki ditunjukkan bahwa engagement dari bisnis ini sangat rendah dengan resensi 178 hari, frekuensi hanya 5 kali, dan churn rate terkonsentrasi di resensi 100-150 hari. Strategi yang sangat direkomendasikan untuk dilakukan adalah bisnis bisa melakukan personal re-engagement campaign di resensi atau hari ke-90 sebelum pelanggan memasuki zona kritis churn di 100-150 hari. Kampanye ini akan lebih baik jika dipersonalisasikan berdasarkan kategori spending terakhir mereka atau kategori spend berdasarkan kategori tertinggi yang sering dibeli pelanggan. Misalnya, jika pelanggan terakhir belanja di kategori electronics, maka kita bisa menawarkan promo yang berkaitan dengan electronics. Tapi jika ingin menggunakan kategori spend tertinggi, jika pelanggan ini sering membeli kategori groceries, kita bisa menawarkan promo di bidang groceries. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan average resensi dan meningkatkan average transaction dari 5 kali menjadi setidaknya 7-8 kali per periode. Selanjutnya ini merupakan strategi terakhir, yaitu strategi untuk mengoptimalkan channel layanan pelanggan. Strategi ini dibagi per channel berdasarkan karakteristik dan masalahnya masing-masing. Pertama, untuk mobile apps, prioritasnya adalah untuk memperbaiki sistem complaint handling. Karena channel ini memiliki komplain tertinggi, yaitu di atas 60 kasus, dan churn rate tertinggi di 23,10%. Dan ini merupakan channel paling mendesak yang harus segera diperbaiki. Untuk online banking, bisnis bisa membangun mekanisme feedback follow-up yang lebih sistematis, karena online banking sendiri punya volume transaksi dan login frekuensi yang tertinggi dari channel lainnya, sehingga pelanggannya bisa dikategorikan sebagai pelanggan yang cukup aktif dan engage, tapi feedback yang mereka berikan bahkan lebih dari 60 kasus tidak direspon dengan baik, yang menyebabkan churn rate-nya akan tetap tinggi di 20,06%. Untuk website bisa mempertahankan keunggulan yang sudah ada dengan memperkuat sistem FAQ dan konten self-service. Secara keseluruhan, ketiga strategi ini sebaiknya dijalankan secara bersamaan dan tetap berbasis data agar hasilnya tetap optimal.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.